Tolong, tangkap maling. Aduh, terima kasih ya. Putih dan montok, hatinya juga baik. Benar-benar anak yang beruntung. Nenek suka kamu, jadi cucu perempuan nenek ya. Nggak usah. Jingyan, kali ini nenek sudah cari istri yang baik buat kamu. Kali ini, kamu jangan sampai menolak nenek lagi. Selamat pengantin baru. Nggak nyangka, begitu saja menikah. Tapi, aku nggak perlu lagi dipaksa paman dan bibiku untuk menikahi kakek tua di desa. Nenek suka kamu. Makanya aku mau menikah denganmu, tapi kamu tenang saja, dan aku akan bertanggung jawab padamu. Kamu nggak jijik sama aku yang kayak gini? Kadang penampilan nggak menentukan apa-apa. Aku harus keluar negeri urus sesuatu, kartu ini kamu pegang, nggak ada password, kamu pakai aja sesukamu, tunggu aku pulang, aku akan hubungi kamu. Kapan kamu pulang? Sepertinya aku menikah dengan orang yang tepat. Karena aku dari desa, di perusahaan aku dikucilkan. Jadi cuma bisa kerja kasar, tapi nggak apa-apa. Asal aku kerja dengan baik, tetap bisa bersinar. Jangan ngalangin jalan di sini. Direktur utama sudah pulang dari luar negeri. Siluet ini, kok agak familiar ya? Lihat apa lihat? Pak Zhou, buat orang kampungan kayak kamu pantas aja ngeliatin. Orang udik dari desa bau miskin melulu berani-beraninya mengincar Presiden Direktur Zhou. Lucu banget. Katanya nih manajer Liu dari dulu suka sama Pak Zhou. Udah nungguin Pak Zhou bertahun-tahun. Pak Zhou kali ini pulang ke Indonesia, seharusnya bakal nikahin dia kan? Suamiku kan baik, siapa yang ngincar Pak Zhou-mu? Cuma, udah lama banget nggak ketemu dia sampai lupa dia mukanya kayak gimana. Pak Zhou, saya baru saja menemukan. Kartu yang Bapak berikan ke istri sampai sekarang belum dipakai. Sepertinya, dia memang bukan karena uang baru mau nikah sama aku. Nenekku pilihannya memang bagus. Pak Zhou, Bapak pasti capek. Minum kopi dulu. Maaf Pak Zhou, biar saya bersihkan. Office boy mana? Sini bersihkan. Nenek, urusan di luar negeri sudah saya selesaikan. Aku ingat nenek ya, baru nikah, langsung ninggalin istri ke luar negeri 3 tahun. Kamu pernah mikirin Sui-Sui nggak? Selama 3 tahun ini, Sui-Sui merawat nenek dengan sangat baik. Cepat-cepat pulang, nanti nenek nggak punya muka ngadepin Sui-Sui. Ini salahku. Malam ini juga aku pulang. Kamu janji harus ditepati ya. Aku dan Sui-Sui nunggu di rumah. Tunggu dulu. Ada apa, Pak Zhou? Buang kopi di meja itu. Ya, saya paham. Sekretaris Wang. Lin Sui, mulai sekarang, kamu yang bertanggung jawab atas kantor Pak Zhou, pasti akan sering berinteraksi dengan Pak Zhou. Kamu harus sangat berhati-hati dengan batasan. Dia sudah menikah. Di sekitarnya, tidak boleh ada orang yang punya niat buruk. Tenang saja, saya juga sudah menikah. Saya cukup menyukai suami saya. Bagus, kalau begitu. Halo, Pak Zhou, saya Lin Sui. saya ingat, istri saya. Pasti sangat berat di luar negeri, ya? Tenang saja, nenek saya rawat dengan baik. Nenek sudah bilang ke saya, kamu baik sekali, terima kasih. Ini kewajiban saya. Antara kita, sebaiknya jangan terlalu formal. Saya masih ada urusan, lain kali kita ngobrol lagi. Ya? Pak Zhou, Kok rasanya aku kenal ya sama dia? Apa ini cuma perasaan saja? Jingyan. Ada kabar baik dari tim proyek. Kerja sama dengan keluarga Su. Pak Su akan datang sendiri ke perusahaan.
untuk berdiskusi detail dengan Anda. Mengerti. Lantainya kotor sekali. Lin Sui lari kemana lagi? Kamu panggil aku? Nggak kerja dengan baik. Lari kemana buat ngadem? Aku kan bukan petugas kebersihan. Tapi kalian maksa aku ngerjain tugas kebersihan. Lagi pula, aku tadi lihat di samping perusahaan. Ada seorang lansia yang gak enak badan. Aku antar dia ke rumah sakit. Jadi telat datang. Jangan cari-cari alasan. Lihat, lantainya kotor begini. Joe Group, ini perusahaan besar. Mitra kerja kami adalah grup internasional. Kliennya orang-orang kaya yang gak bisa kamu bayangkan. Kalau mereka datang ke sini buat kerja sama. Lihat lingkungan kayak gini. Kalau sampai batal kerja sama, kamu sanggup ganti rugi. Ini salahku. Aku yang telat. Aku bersihin sekarang. Terus, kamu hari ini harus merapikan dokumen ini sampai selesai. Kalau enggak, besok. Jangan datang ke perusahaan lagi. Ini terlalu banyak. Udah, jangan banyak bacot. Nggak mau kerja lagi. Sekarang pergi sapu lantainya dulu. Aku beneran nggak ngerti. Kenapa perusahaan bisa merekrut orang kaya kamu, yang pemalas dan bodoh begini? Ini salahku. Omelin aku aja. Ngapain nyerang pribadi? Berani juga membantah. Apa yang aku bilang salah? Kamu itu cuma parasit yang doyan makan dan malas kerja. Aduh. Kamu berani mukul aku. Kok tenaganya sebesar ini? Ada apa ini? Pak Zhou, lihat dia. Lin Sui meninggalkan pos kerja tanpa izin. Aku cuma menegur dia beberapa kata. Dia malah mukul aku. Namanya sama dengan istriku, tenaganya juga sama besar. Lihat nih, sampah di lantai banyak banget. Dia nggak kerja beneran. Udah tahu si orang kampungan ini nggak bisa diandalkan. Aku kan bukan tukang bersih-bersih. Kalian yang meremehkan aku. Baru kerjaan kotor dikasih semua ke aku. Sudah, jangan ribut. Perusahaan Joe kami selalu hanya melihat kemampuan dan pengalaman. Siapa yang izinkan kalian menilai orang dari penampilan? Dia sama seperti suamiku. Nggak akan meremehkan aku karena latar belakang atau penampilanku. Pak Zhu di perjalanan ke sini hampir kecelakaan. Kok bisa? Cepat antar Pak Su ke rumah sakit. Nggak usah. Katanya di perjalanan ke sini diselamatkan sama seorang gadis bernama Lin Sui. Syukurlah. Kamu antar Pak Su ke kantor dulu. Aku nanti menyusul, bahas kerja sama baik-baik sama beliau. Nggak usah dibahas. Pak Shu bilang, percaya Zhou Group punya karyawan yang berakhlak baik seperti ini. Kerja samanya pasti lancar. Memutuskan untuk langsung tanda tangan kontrak. Baguslah. Aku nanti ke sana untuk tanda tangan kontrak. Betul, Pak Zhou. Aku cuma karena menolong orang, hal kecil yang nggak berarti ini, baru jadi telat bersih-bersih. Mana bisa dibilang telat? Kamu sudah melakukan hal yang baik. Maaf, Lin Sui. Aku yang salah. Mulai sekarang, dilarang menilai orang dari penampilan. Jangan sampai terulang lagi. Bonus bulan ini kamu dipotong. Mengerti, Pak Zhou. Kerja sama ini bisa jadi semua berkat kamu. Gaji kamu bulan ini digandakan. Terima kasih, Pak Zhou. Sui, kamu akhirnya pulang. Cepat cuci tangan, langsung makan. Nenek, hari ini senang banget ya. Hari ini Jingyan mau pulang. Kamu belum ketemu? Pak Zhou malam ini mau pulang. Sekarang seharusnya sedang di jalan. Malam ini, kalian berdua bisa ganti malam pengantinnya. Ini kan sudah datang. Aku bukakan pintunya. Sudah lama nggak ketemu. Penampilanku berubah banget. Nggak tahu Pak Zhou, masih bisa mengenali aku nggak ya? Kok kamu? Jingyan mana? Pak Direktur bilang, hari ini ada proyek yang hasilnya lumayan.
masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Jadi akan pulang agak malam. Tapi dia beli hadiah, suruh aku antar ke sini. Dasar anak ini, masih bisa diselamatkan. Dia masih ingat, beli barang-barang yang disukai cewek, buat bikin kamu senang. Pekerjaan Pak Zhou memang penting. Selera aku, lumayan juga ya. Jingyan, kamu memang beruntung, punya istri yang baik. Malas nungguin dia. Ayo kita makan cepat. Aduh, dasar anak ini. Akhirnya pulang juga. Biar nenek lihat kamu. 3 tahun di luar negeri, pasti capek juga ya. Aduh, kok kurus banget sih? Minum segini banyak? Baru pulang dari luar negeri, baru selesaikan proyek besar. Hati lagi senang, jadi minum lebih banyak. Cari istrimu ya. Sui-sui, besok pagi harus kerja. Aku suruh dia pulang istirahat dulu. Kerja? Aku sudah sering nasihatin dia. Sebagai istri keluarga Zhou, nggak perlu kerja. Tapi Sui-sui ini karakternya mandiri. Dia mau cari uang sendiri lewat kerja. Nggak matre. Punya rencana sendiri, bagus juga sih. Kamu tahu nggak? Lihat dong siapa yang pilihkan calon istrimu. Menikahi Sui-sui itu pilihan yang tepat. Sudah, selama bertahun-tahun ini, kalian berdua nggak pernah ketemu. Jangan sampai lupa, wajahnya kayak apa. Cepat pergi, jangan biarkan dia nunggu lama-lama. Pergi. Jangan-jangan Pak Zhou? Tenang, Lin Sui. Walaupun kalian sudah menikah 3 tahun, tapi ini pertama kalinya menginap bersama. Pak Zhou, pasti nggak akan memaksaku, kan? Apa aku ganggu kamu? Bukan. Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu tegang. Soalnya kita baru menikah, lalu langsung pisah 3 tahun. Hubungan kita juga belum sampai akrab bisa tidur sekasur. Aku akan menunggu sampai kamu mau, baru kembali. Suara ini terdengar familiar. Mana orangnya? Sudah pergi. Wah, ternyata dia sangat gentleman. Sui-sui sudah bangun. Cepat makan sarapan. Jingyan sudah pergi sejak pagi. Kamu harus coba masakan nenek. Nek, aku nggak makan ya. Aku bakal telat kerja. Nggak boleh. Kesehatan itu penting. Harus makan sedikit. Makasih, Nek. Aku berangkat kerja dulu. Wah, gawat. Aku benar-benar telat nih. Anak ini jalan cepat sekali. Aduh, buru-buru banget, sampai tasnya ketinggalan. Ini nggak boleh, aku harus antar ke dia. Kamu telat. Aku tahu, kerja hari ini nggak akan terganggu. Apa? Kamu masih mau masuk? Aku datang kerja seperti biasa. Kenapa nggak boleh masuk? Kenapa? Kamu telat lama banget. Sikap kerja juga nggak aktif. Lebih baik pulang aja. Aku salah telat. Potong gaji juga boleh. Tapi, masa nggak boleh masuk? Manajer Liu, Anda datang. Silakan masuk. Kamu ngapain? Manajer Liu juga telat. Kenapa dia boleh masuk? Kamu ini anak kampung liar? Berani bandingin sama aku? Pak Zhou, resepsionis bilang, nenek datang ke perusahaan. Nenekku kok bisa datang ke perusahaan? Katanya mau ngasih tas ke istri. Dia buru-buru pagi ini, jadi ketinggalan. Apa aku nggak salah dengar? Ternyata istriku ada di perusahaan kita.
Patuhi peraturan perusahaan dengan ketat. Jangan sembarangan membawa orang-orang yang tidak jelas masuk ke perusahaan. Lihat apa? Manajer Liu dan Direktur Zhou itu sepadan. Teman sejak kecil. Mana bisa dibandingkan dengan orang desa sepertimu? Kalau kamu sampai menghambat tugas bersih-bersih kantor Direktur Zhouku, tidak takut kena hukuman darinya? Telat itu urusanmu sendiri. Jangan lempar kesalahan ke aku. Kamu sengaja balas dendam. Karena kejadian kemarin, ya? Iya, aku balas dendam. Kenapa? Kamu kampungan dari desa berani melawanku? Hari ini, jangan harap masuk kerja. Sui, nenek bawain tas untukmu. Kenapa masih berdiri di luar? Terima kasih, Nek. Katanya aku telat, jadi nggak dibolehin masuk. Aku ingat, kalau karyawan telat, memang ada aturan hukumannya. 2, tapi nggak ada aturan yang melarang masuk kan? Aku bilang nggak boleh ya nggak boleh. Nggak boleh masuk. Dasar nenek-nenek brengsek. Ngapain ikut campur? Kamu keterlaluan. Anak gadis ini kelihatannya sopan. Kok tega banget ngerjain menantu nenek? Dasar nenek-nenek brengsek. Berpakaian seadanya. Pasti cucunya juga biasa-biasa aja. Lin Sui. Kayaknya orang melarat sepertimu paling cuma bisa dapat jodoh sama orang desa juga ya? Jangan-jangan sama kayak kamu, kampungan dari desa. Wahaha. Bagus Sui, pukul dia. Waktu itu belum kapok, ya? Berani-beraninya kamu pukul aku. Kemari. Bukannya dulu kamu bilang suka sama aku? Sekarang, kalau kamu pukulin 2 orang kampungan ini buat aku mau jadi pacarmu. Aduh, Sui hebat banget. Berhenti. Pak Zhou. Sui, kamu baik-baik saja? Tidak terluka kan? Nenek, aku baik-baik saja. 2 orang ini, mereka bukan lawanku. Nenek, aku terlambat datang, ini salahku. Anda Tuan Zhu? Dia ternyata istriku. Bos, kok bisa jadi suamiku? Kalian kan bertemu semalam? Kok masih seperti tidak kenal? Semalam, terjadi sedikit masalah. Aku sama sekali tidak menyangka, kamu bekerja di Zhou Group. Anda adalah ketua direksi lama. Kenapa tidak memberitahu duluan kalau Anda datang? Jadi terjadi kesalahpahaman. Barusan dia memaki saya nenek-nenek jahat. Bilang cucuku juga orang kampungan. Kalau Jingyan tidak datang, apapun yang saya katakan, kamu tidak percaya? Ini salah saya. Saya tidak bisa melihat. Suman Lin, karena masalah potongan gaji, sengaja menyusahkan saya dan nenek. Kamu berani mengganggu nenekku? Menyusahkan karyawan? Kamu benar-benar berani sekali. Zhou Group tidak butuh karyawan seperti ini, bawa dia pergi. Igen. Pak Zhou, saya tahu salah. Saya benar-benar tahu salah. Hari ini terima kasih ya. Antara kita masih perlu bilang terima kasih, sayang. Kalian berdua terlihat cukup mesra ya. Kalau begitu saya pergi dulu. Nenek, hati-hati. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bekerja di Zhou Group. Aku juga tidak menyangka. Bosku ternyata adalah suamiku. Mereka begitu menyusahkanmu. Bagaimana kalau aku pindahkan kamu ke dekatku? Tidak usah. Aku bisa sendiri. Baik, asal kamu suka. Bagaimana kalau kita sebaiknya jangan dulu membuka hubungan kita? Nanti bisa memengaruhi pekerjaan kita. Tidak boleh bilang ke siapapun. Betul. Baik. Aku masih ada rapat. Aku pergi dulu. Beritahu mereka, 10 menit lagi datang ke ruang rapat. Baik, Pak Zhou. Jingyan, biarkan aku rapikan dasimu.
Kali ini terima kasih. Tapi lain kali tidak perlu, aku bisa sendiri. Pak Zhou dan manajer Liu memang teman sejak kecil. Hubungan mereka sangat baik. Mereka teman sejak kecil. Iya, masa kamu tidak tahu? Manajer Liu itu sejak kecil sudah suka Pak Zhou. Karena Pak Zhou, dia baru mau kerja di Zhou Group. Pak Zhou juga pernah bilang, dia punya orang yang dicintainya. Orang yang dicintainya? Apa itu Liu Weiwei? Tentu saja. Selain dia, siapa lagi? Zhou Jingyan. Sudah punya orang yang disukai, tapi masih mau menikahiku. Di matanya, mungkin nenek yang memaksanya menikahiku. Pernikahan kita, mungkin dari awal sudah salah. Pak Zhou, kapan Bapak akan mengumumkan soal Bapak dan istri? Sementara tidak perlu. Hubungan kita dirahasiakan. Baik. Saya pasti tidak akan membiarkan siapapun di perusahaan tahu Bapak sudah menikah. Jingyan, kamu bilang apa soal menikah? Pak Zhou, ini. Jingyan, kamu bilang mau menikah. Ya, Siapa dia? Kenapa kamu mau menikah? bukan urusanmu. Kamu tahu. Aku datang ke Zhou Group karena kamu. Seharusnya sudah kukatakan sebelumnya, aku padamu. Tidak ada perasaan. Kamu terlalu kejam. Kalau kamu masih ingin bekerja di Zhou Group, jangan katakan hal seperti ini lagi. HMPH. Apa? Ada yang buat onar di perusahaan. Lin Sui, dasar anak kurang ajar. Keluar sekarang. Hai. Sekarang hidupmu enak-enak saja ya? Paman, Bagus. Aku heran kenapa kamu menghilang begitu lama. Ternyata kamu bersenang-senang di perusahaan besar, ya? aku di mana? Apa urusanmu? Aku ini pamamu sendiri. Aku yang mengangkatmu. Sekarang kamu hidup enak. Kamu harus menghidupiku di masa tua. Mimpi kali. Aku tidak melaporkanmu karena penganiayaan sudah baik-baik saja. Pergi sana. Kamu pengkhianat. Kamu tunggu saja. Nona, kamu siapa? Namaku Liu, manajer perusahaan ini. Kamu bilang, Lin Sui adalah keponakanmu? Sekarang dia di perusahaan dekat dengan Pak Zhou. Sangat sombong. Dasar anak kurang ajar. Sudah kaya, lupa keluarga. Lin Sui dalam hal ini memang salah. Sekarang dia mengandalkan wajahnya untuk menggoda Pak Zhou. Kalau kamu bisa bantu aku memberinya pelajaran, maka kartu ini untukmu. Hehehe, tenang saja. Kalau dia tidak nurut, aku sendiri yang akan menghajarnya. Kamu dengar belum? Pak Zhou juga pesan sebuah gelang bertabur berlian. Katanya harganya mahal banget. Aku dengar. Dan merek gelang ini hanya diberikan untuk calon pasangan nikah. Menurutmu akan diberikan ke siapa? Sudah pasti. Diberikan ke manajer Liu. Mereka teman sejak kecil. Pasti sudah ada perasaan sejak lama. Bagus sekali. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Kamu cari aku ada apa? Kamu ngapain? Kenapa kamu menghindariku? Aku tidak menghindarimu. Suka. Cincin tunangan. Aku juga akan belikan untukmu. Aku tidak bisa terima. Pakai ini kerja terlalu mencolok. Sembunyikan saja di balik lengan baju. Tidak banyak yang akan perhatikan. Kamu hanya perlu memberitahuku, kamu suka atau tidak. Jingyan, kalian sedang apa? Jingyan, kalian lagi ngapain?
Jangan salah sangka, Manajer Liu. Aku tadi tidak sengaja keseleo tangan. Pak Zhou baik hati mau memeriksakannya. Aku duluan kerja ya. Lin Sui, kau minta dihargai, ya? Kau datang lagi? Memangnya kenapa? Dulu orang tuamu mati muda. Kamu sendiri bodoh dan jelek. Kalau bukan karena aku menampungmu, mana mungkin kamu bisa tumbuh aman sampai sekarang. Sekarang kamu sudah kaya, ya? Beres-beres mau ninggalin aku di desa. Benar atau tidak? Kenapa kamu tidak bilang bagaimana kamu memperlakukan aku? Aku memperlakukanmu bagaimana? Dulu kamu sendiri yang tidak bisa diatur, main mata dengan Pak Li. Masih aku yang menutupi masalahnya. Bahkan aku yang mengurus pernikahan kalian. Muka tuaku sendiri habis dipermalukan. Ada apa ini? Kamu ngomong sembarangan. Mana ada aku ngomong sembarangan? Pak Li sekarang sudah sampai ke rumah minta orang. Ini kan tidak bisa dipalsukan. Kamu kerja di kota, kan karena hati gatal-gatal pengen nempel sama bos besar. Lin Sui ternyata orangnya kayak gitu. Wajahnya manis, tapi hatinya busuk. Cukup. Dulu Pak Li datang ke rumah, itu karena kalian demi uang mahar, menjual aku ke dia. Kau berani menuduh orang tua seenaknya, ya? Kamu sama Pak Li kan cocok satu sama lain. Apa hubungannya sama aku? Jangan asal nuduh. Yang dulu-dulu jangan dibahas lagi ya. Kemampuanmu cuma segini mau berkembang di kota besar, kan cuma pengen nempel sama bos kaya. Biar jadi orang kaya. Kamu bohong. Aku sudah menikah. Apa-apaan kamu? Kamu sudah menikah? Kenapa tidak kasih tahu kami? Pasti ditipu pria hidung belang ya? Ada yang mau sama kamu, orang itu pasti bodoh. Ayo, ikut aku pulang, jangan mempermalukan diri di sini. Gelang ini kok kayak familiar ya? Lin Sui, gelang ini punyamu? Iya, suamiku yang kasih. Ini aneh deh. Gelang ini kan punya Pak Zhou? Pesanan khusus buat dihadiahkan. Bos besar perusahaanmu, Pak Zhou. Kamu nggak mungkin salah lihat. Aku nggak salah lihat, gelang ini. Ini kan gelangnya Pak Zhou kita. Dipesan khusus dari master kelas dunia, harganya 1 miliar. Apa? 1? Nggak ada duanya di seluruh negeri. Aku yakin banget ini gelang yang sama. Lin Sui, aku ingat kamu menikah dengan orang desa juga. Coba kamu jelaskan, suamimu yang petani itu, mana mungkin bisa beli gelang seharga 1 miliar? Jangan-jangan dicuri? Nah, dulu waktu di desa, kamu yang nyari sendiri ke rumah Pak Li tua. Menggoda Pak Li tua. Orang-orang bilang kamu perempuan murahan. Pak Zhou, yang orang besar begitu, mana mungkin tertarik sama kamu? Gelangmu ini pasti hasil curian. Dulu dengar orang dari desa tangan-tangannya nggak bersih. Nggak nyangka beneran. Aku nggak mencuri. Percaya atau tidak, terserah kalian. Mau kabur? Mimpi. Aduh, lepasin. Walaupun Lin Sui ada masalah, seharusnya dibicarakan di depan Pak Zhou. Dia saudaramu? Aku mendidik anak buahku sendiri. Urusanmu apa? Pak Zhou sibuk sekali. Hari ini aku gantikan Pak Zhou untuk menghajarnya. Kamu kuat juga ya. Aku nggak bisa lawan kamu, masa nggak bisa lawan gelang ini? Hah, Minggir. kamu. Gelang ini, kan karena kamu jadi rusak. Ayo, lihat nih semua. Dia merusak gelangnya. Sekarang aku bawa kamu ke bos besar. Ayo, jalan. Kalian mau apa? Oh, Pak Zhou ya. Anda atasan langsung keponakan saya. Lin Sui dari keluarga kami, dia nggak tahu diri. Dia mencuri gelang Anda, terus dirusakin lagi. Sekarang saya antar dia ke sini. Apa bukti kalian? Gelang ini hadiah dariku untuknya. Apa? Pak Zhou, benarkah Anda sudah menikah? Betul. Aku sudah punya istri. Kalau gelang ini ada di tangan Lin Sui, berarti dia adalah istri direktur utama. Meskipun gelang ini diberikan Pak Zhou padaku, tapi itu hanya karena aku pernah menolong neneknya. Ini hadiah terima kasih dari Pak Zhou. Lalu kenapa dulu kamu bilang ini hadiah dari suamimu? Kalian juga tahu, cewek-cewek yang naksir aku, diam-diam memanggilku suami, pengen menikah denganku. Sudah jelas Lin Sui naksir aku. Lin Sui, meski aku tahu perasaanmu padaku, selalu ingin menikah denganku, tapi karena aku sudah menikah, lebih baik kamu ganti panggilan untukku.
Saya mengerti, Pak Zhou. Lain kali pasti saya perhatikan. Ternyata ini cuma salah paham. Tapi gelang ini dirusak pamannya. Berdiri. Meski kamu paman Lin Sui, siapa yang izinkan kamu perlakukan dia begitu? Pak Zhou, saya buta mata. Maaf, saya salah, maafkan saya. Sekarang ada dua pilihan. Pertama, ganti rugi sesuai harga. Kedua, memasukkan kamu ke penjara. Makan nasi lapuk. Pak Zhou, jangan. Mana ada uang sebanyak itu padaku. Lagi pula saya cuma orang desa, tulang punggung keluarga. Saya tidak bisa masuk penjara. Tidak bisa. Tolong kasihanilah saya. Lalu saat kamu paksa Lin Sui, kenapa tidak berpikir dia harus bagaimana? Sayang. Aku serahkan dia padamu untuk dihukum. Apa? Bukannya kamu bilang, Jangan umumkan hubungan kita. kenapa kamu umumkan? Mereka sudah berani menghinaku. Kalau aku tidak umumkan, masih pantaskah aku disebut pria? Jelas Jalem punya perasaan dengan Liu Weiwei, tapi masih selalu menggoda aku. Benar-benar brengsek. Sui. Kamu dapat suami kaya, kenapa tidak kasih tahu aku? Kasih tahu? Agar kamu bisa menghisap darahku. Kita kan satu keluarga. Satu keluarga? Kalian mengadopsiku hanya untuk warisan orang tuaku. Di rumah aku selalu dimarahi. Hanya bisa makan sisa-sisa. Kalau bukan karena aku kuat, cari uang sedikit, aku sudah lama mati karena tekanan kalian. Begitukah kalian memperlakukan Lin Sui? Sayang, apapun caramu menghadapi mereka, aku dukung. Pak Zhou, aku salah. Benar-benar salah. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Keluarkan warisan orang tuaku itu. Dengar? Cepat ganti rugi. Lalu minggir dari desa ini. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Cepat pergi. Terima kasih, Pak Zhou. Masalah ganti rugi tadi belum selesai. Selain itu, aku dan Sui menikah secara diam-diam. Kalau kamu berani bocorkan, aku tidak keberatan untuk membuatmu tahu akibatnya sekarang. Mengerti. Kejadian hari ini membuatmu banyak menderita. Ya, sebenarnya, kalau saja kamu mengungkapkan hubungan kita, mereka tidak akan berani berbuat apa-apa padamu. Ini tidak boleh. Bagaimana kalau setelah diumumkan, tidak sempat bercerai? Dengan sifat keras Liu Weiwei itu, aku pasti hancur. Menurutku menyembunyikan hubungan itu bagus. Setidaknya akan menghindari banyak masalah. Kalau tidak ada urusan lain, aku akan sibuk dulu. Pak Zhou, apakah Anda masih ingat 3 tahun lalu? Anda pernah mengalami kecelakaan mobil? Ada seorang gadis yang lewat dan menyelamatkan Anda? Benar, dia adalah penyelamatku. Kamu sudah menemukannya? Benar-benar Lin Sui. Segera sampai di rumah sakit. Tahan. Dulu, untuk menghadapi desakan nenek agar menikah dan wanita-wanita yang membandel itu, aku mengumumkan ke publik bahwa gadis yang menyelamatkanku adalah orang yang kusukai. Seumur hidup hanya akan menikahinya. Siapa sangka, dia benar-benar adalah istriku. Ini benar-benar takdir yang ditentukan. Anda dan Nyonya memang jodoh yang ditakdirkan. Sudah, jangan banyak menjilat. Kamu siapkan lagi untuknya sebuah hadiah. Aku ingin memberi Lin Sui kejutan. Tak disangka Paman Lin Sui begitu tidak berguna. Jangan-jangan dia membocorkan aku? Manajer Liu, tenang dulu. Anda kan sudah menjadi istri Pak Zhou. Si kampungan itu mana berani bicara. Kamu juga tahu Jingyan sudah menikah? Meskipun aku sudah keluar dari perusahaan, tapi soal Pak Zhou mengakui punya istri sudah tersebar di perusahaan. Anda kan sudah menjadi nyonya direktur. Seharusnya biarkan semua orang tahu. Sepertinya orang-orang juga tidak tahu siapa sebenarnya istri Jingyan. Lagi pula aku masih manajer umum grup Zhou. Kalau identitas diumumkan, takut akan menarik masalah yang tidak perlu. Aku juga tidak ingin membuat karyawan tidak fokus kerja. Lebih baik jangan diumumkan. Mengerti. Kalau begitu, secara pribadi aku tetap memanggilmu nyonya direktur. Kamu cukup paham. ST. Tapi, belakangan ini Jingyan memang bersikap dingin padaku.
Pasti karena si kampungan Lin Sui itu. Aku harus cari cara untuk mendekatinya. Pak Zhou belakangan ini sedang sibuk dengan sebuah proyek. Kalau Anda minta keluarga Liu membantu sedikit di belakang layar, mungkin saja. Benar. Aku harus cari cara. Kok tiba-tiba kamu ngasih aku hadiah? Buka matamu lihat. Kok kamu ngasih aku cincin? Sudah kubilang? Aku mau kasih kamu cincin kawin kita. Mereka bilang aku tomboy, kampungan. Apa kamu pernah mikir, kita nggak cocok? Masa sih? Aku aja nggak cukup ngelihat kamu yang imut, dan karakter. Jauh lebih penting dari penampilan. Aku pasangin ya. Makasih, Zhou Jingyan. Tapi, aku. Kamu istriku. Ngasih kamu cincin, sudah sewajarnya. Pak Zhou, Ada apa? Anda sudah lama merencanakannya. Proyek yang hampir berhasil diambil, akhirnya ada perkembangan. Pihak kerjasama setuju, setelah menerima sampel, akan melakukan negosiasi. Anda, Baik. Aku akan segera siapkan. Supplier yang dihubungi sebelumnya, harganya terlalu mahal. Ganti dengan yang ini saja, yang ini aku pilih sendiri. Pengirimannya cepat, harganya 20% lebih murah, segera tanda tangani surat kesepakatan. Manajer Liu. Dokumen kualifikasi supplier ini sepertinya kurang lengkap, dan harganya ini agak terlalu rendah, nggak biasa. Kamu ngerti apa? Ini kan kami, keluarga Liu, yang rekomendasikan jalurnya. Nggak bakal ada masalah. Harganya ini memang agak terlalu rendah. Manajer Liu, bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Ini, Papaku khusus bilang nggak masalah, ya pasti aman. Dasar orang kampungan yang miskin, ngerti apa? Cepat kerjakan. Kalau ada masalah, semua akibatnya. Aku yang tanggung. ya sudah, lupakan. Nanti malah menyinggung manajer Liu. Pak Zhou. Tadi Bapak Li dari Hong Yuan Construction telepon. Nada bicaranya sangat keras. Dia bilang apa? Mereka mempertanyakan kenapa tanpa memberitahu mereka. Secara sepihak ganti supplier, dan semua sampel bermasalah. Number, dan Apa? Apa? Pengiriman sampel selalu langsung ditangani oleh departemen proyek kami. Siapa yang menyetujui pergantian pemasok? itu adalah manajer Liu. Katanya ada saluran yang lebih bagus. Manajer Liu, ya, pemasok yang diganti itu bermasalah. Mitra kerja mau menarik dananya. Wah, gawat nih. Kalau proyek ini batal, perusahaan bisa rugi miliaran. Harus ganti rugi sebanyak itu. Iya, proyek ini sangat penting. Aku jadi takut kalau ada masalah apa-apa, perusahaan bisa rugi besar, bakal ada PHK besar-besaran. Dia pasti sangat khawatir sekarang, ya? Sekarang proyeknya bermasalah, perlu diadakan rapat untuk membahas solusi ke depannya. Jingyan, kamu cari aku? Pemasok yang kamu ganti. Hubungannya sangat dekat dengan keluarga Liu. Apa maksudmu sebenarnya? Apa keluarga Liu sudah lama merencanakan ini di belakang? Tidak, bukan begitu. Jingyan, aku melakukan ini bukan untuk diriku sendiri. Aku melakukan semua ini untukmu. Aku ingin membuktikan kalau aku yang paling cocok untuk berdiri di sampingmu. Cocok atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Dulu aku hanya menganggapmu adik dari keluarga sahabat. Sekarang, kamu adalah manajer proyek Zhou Group. Selain itu, tidak ada hubungan lain. Apakah hal ini ada hubungannya dengan Lin Sui? Liu Weiwei, sekarang kamu tidak perlu memikirkan itu, yang perlu kamu pikirkan adalah bagaimana memberikan solusi dan menanggung kesalahan kali ini. Tentang proyek ini, Aku ada satu ide. Kamu ini kampungan, ngerti apa? Jangan mempermalukan diri di depan Pak Zhou. Iya, benar juga. Meski kamu suka sama Pak Zhou, tapi jangan buru-buru gitu dong maju buat jadi bahan tertawaan. Oh, katakan.
Ini yang aku rancang sebagai rencana pengganti. Mungkin belum sempurna. Kamu paham soal ini? Meski selama 3 tahun ini aku cuma kerjaan receh di perusahaan, tapi kemampuan profesionalku nggak pernah hilang. Kamu memang sangat hebat. Rencana ini sangat membantu Zou Group. Syukur bisa membantumu. Lin Sui, nggak nyangka. Kamu beneran bisa semua ini. Ternyata kamu hebat banget ya. Terlalu berlebihan. Ah, jangan rendah hati gitu dong, kamu kerjanya bagus. Manajer Liu mana? Dia sudah pergi duluan. Kayaknya, dia lagi takut Pak Zou bakal tuntut tanggung jawabnya, jadi nggak betah lagi di sini. Manajer Liu sudah lama di posisi ini, tapi nggak ada prestasi yang menonjol. Kali ini, malah hampir bikin perusahaan rugi besar. Ya ampun, Dia emang nggak cocok di posisi ini. Menurutku Lin Sui jauh lebih mampu darinya. Pak Zou ada di sini, jangan banyak omong. Keluarga Zou dan Liu sudah berteman lama, nenek dan istri tua keluarga Liu akrab. Kasihlah muka sedikit untuk Liu Weiwei. Liu Weiwei kali ini memakai stempel perusahaan tanpa izin, melanggar aturan perusahaan, menyebabkan kesalahan serius. Perusahaan tidak akan mentolerir. Mulai hari ini, turun jabatan, turun gaji. Liu Weiwei berbuat kesalahan sebesar ini. Tapi Zhou Jingyan tetap nggak memecatnya. Katanya nggak ada perasaan, cuma pura-pura di depan orang aja. Kamu beritahu bagian personalia, untuk rekrut ulang calon manajer proyek. Pak Zou, kali ini beruntung ada Lin Sui yang tanggap. Aku rasa dia sangat cocok untuk jabatan manajer. Iya, bener. Lin Sui kemampuan koordinasinya bagus, reaksinya cepat, dan semua aspek lainnya cocok. Kami semua setuju. Aku juga dukung. Kalau gitu dia saja. Sepertinya aku nggak mampu. Aku nggak familiar dengan proyeknya. Mungkin nggak bisa kerjakan dengan baik. Nggak paham bisa dipelajari. Kemampuanmu sudah dilihat semua orang. Asal menyesuaikan diri sebentar, pasti bisa lebih baik lagi. Tapi, Gaji bulanan 60.000. apa? 60.000? Kalau nggak mau, ya sudah. Sekretaris Wang, kalau begitu kamu, Aku bisa, Pak Zhou. Aku pasti kerjakan dengan baik. Nggak akan mengecewakan kalian. Selamat ya. Selamat. hari ini kalian semua sudah bekerja keras. Proyeknya sudah aman, malam ini aku traktir makan, anggap saja pesta kemenangan. Baik, terima kasih, Pak Zhou. Sui-sui, dengar-dengar kamu dan Jingyan ikut makan malam nanti. Pakai anting-anting ini, Nek, ini terlalu berharga. Aku nggak bisa terima. anak ini terlalu sopan. Aku sudah dengar. Hari ini kamu bantu perusahaan selesaikan krisis besar. Lagi pula, sekarang kan kamu istri muda keluarga Zhou, harusnya pakai beberapa perhiasan. Ini juga hadiah dari nenek. Ambil. Terima kasih, Nek. Minum. Minum lagi. Zhou Jingyan, kok badanmu bagus banget sih? Sayang. Kamu hari ini, saat menyelesaikan masalah, sungguh keren banget. Beneran? Sekeren apa? Kenapa kemarin malam minum sampai segitu banyaknya? Zhou Jingyan, kenapa bisa? Zhou Jingyan kan jelas-jelas sudah punya orang yang disukai. Bagaimana bisa aku sembarangan begini terlibat dengannya?
Model anting ini? Kok kayaknya nggak seperti punya Lin Sui? Ada apa? Direktur Zhou, Anda sebelumnya sudah menjadwalkan untuk dinas luar negeri selama sebulan. Apakah istri akan ikut? Jangan bawa dia dulu. Dia baru saja naik jabatan, masih perlu beradaptasi. Kita langsung pergi ke luar negeri. Manajer Lin, sudah sebulan di posisi kerja ini. Apakah sudah merasa nyaman? Kalau merasa kurang nyaman atau tidak puas, Direktur Zhou memerintahkan saya untuk bisa menggantikannya kapan saja untuk Anda. Tidak perlu. Di sini sudah bagus, kebutuhan yang diperlukan juga sudah diatur. Kamu sibuk saja dengan urusanmu. Baik, jika ada kebutuhan apapun, silakan perintahkan saya kapan saja. Kenapa jadi pengen muntah? Malam itu, sudah lewat sebulan. Jangan-jangan. Benar hamil? Hitung-hitung tanggalnya, tepat setelah malam itu mabuk. Aku akan punya bayi. Kalau Zhou Jingyan tahu aku mengandung anaknya, apakah dia akan mengizinkannya lahir? Manajer Lin, Direktur Zhou sudah kembali. Silakan Anda datang sebentar. Cepat sekali sudah kembali. Bapak Zhou, kamu cari aku, ada apa? Tidak ada urusan apa-apa, jadi tidak boleh mencarimu. Belakangan ini kerjaannya sudah mulai terbiasa. Sudah lumayan terbiasa. Dengar dari Sekretaris Wang, semua ini. Kau selesaikan dalam satu pagi? Iya. Kamu benar-benar hebat. Jangan berdiri saja, duduklah dulu. Zhou Jingyan, Apa? aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Bisakah kau jujur menjawabnya? Katakanlah. Kalau kau punya anak, tapi bukan dengan orang yang paling kau cintai, apakah kau akan menginginkannya? Tentu saja tidak. Anakku harus lahir dari orang yang paling aku cintai. Bagaimana kalau ada wanita lain yang mengandung anakmu? Tidak ada kalau-kalau seperti itu. Bahkan jika ada kejadian yang tidak terduga, anak itu seharusnya tidak datang ke dunia ini. Bukankah aku sudah lama tahu dia akan menceraikanku dan menikahi Liu Weiwei? Mengapa aku masih berharap dia mau menerima anakku? Kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Tidak ada apa-apa. Itu, kamu baru saja kembali. Sibuklah dulu. Oh, memang ada beberapa hal. Pada hari pesta kemenangan itu, aku mabuk berat. Banyak hal yang sudah tidak kuingat lagi. Malam itu, aku tidak membuatmu tidak nyaman, kan? Dia tidak ingat? Beberapa waktu ini kamu selalu menjaga jarak dariku? Apa yang terjadi malam itu? Malam pesta perayaan itu. Kamu benar-benar tidak ingat sama sekali? Sepertinya dia sama sekali tidak tahu. Orang malam itu adalah aku. Anting ini milikmu? Bukan milikku. Selama aku tidak bicara, maka anak ini akan aman. Malam itu, orang yang ada di kamarku, bukan kamu? Malam itu, setelah aku minum, aku langsung pulang. Ada orang lain yang masuk ke kamarmu? Ada sesuatu yang terjadi? Anting ini, dari mana kamu dapat? Ketemu di jalan. Kupikir milikmu. Sudahlah, lupakan. Kamu sibuk duluan, malam nanti kita ketemu di rumah. Ternyata, dia benar-benar tidak ingat apa-apa. Benar, hilang satu. Sayang, ibu pasti akan mempertahankanmu. Setelah proses perceraian selesai, aku akan membawamu pergi. Kita berdua akan hidup dengan baik.
Pak Zhou, Anda mencari saya? Hari pesta perayaan itu, ada orang yang masuk ke kamarku. Cari orang itu. Orang apa? Siapa dia? Kalau aku tahu, masih perlu kamu selidiki? Maksud Anda malam itu, ada orang lain yang masuk ke kamar Anda? Malam itu aku mabuk berat. Sepertinya, aku diakali. Sudah sebulan, wanita ini harus ditemukan. Jangan-jangan dia punya niat lain. Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Saya akan segera selidiki sepenuhnya. Pasti akan menemukan orang ini. Tunggu. Masalah ini jangan beritahu Lin Sui. Masalah seperti ini bisa ditutupi, nanti cepat atau lambat dia akan tahu. Nanti malah lebih mempengaruhi hubungan kalian. Cari orang itu dulu. Bereskan sampai tuntas. Hindari masalah. Nanti aku akan jelaskan sendiri padanya. Manajer Lin? Kamu tahu nggak? Calon istri Direktur Zhou itu siapa? Nggak tahu. Tapi aku perhatikan. Kamulah wanita yang paling sering ada di dekat Direktur Zhou. Dan aku juga pernah dengar kamu bilang, suamimu namanya sama dengan Direktur Zhou. Bisa kasih tahu aku dulu diam-diam nggak? Tenang aja, aku pasti nggak akan bocorin. Itu cuma omonganku asal-asalan. Sekarang aku cuma mau fokus kerja. Nggak mau cari masalah. Ya sudah, kalau gitu, aku sibuk dulu. Memang ada orang yang sifat aslinya susah diubah. Di depan sok suci, tapi di belakang merayu suami orang. Kamu ngomongin aku? Wah, sadar diri juga. Kamu mau apa? Sebelum belajar bicara, jangan buru-buru mau menggigit orang. Seberapapun buruknya aku, masih lebih baik daripada wanita yang tak tahu malu. Sudah tahu di hati Jingyan ada orang lain? Masih berhayal mau naik ke ranjangnya. Kamu? Coba lihat diri sendiri, berapa beratnya. Kamu baru saja ditegur Direktur Zhou, sekarang sudah mengincarnya lagi. Kamu memang sangat terhormat. Lin Sui, jadi manajer pun mau bagaimana? Jingyan, cepat atau lambat akan membuangmu. Nggak usah kamu repot-repot. Aku kasih saran. Orang yang suka ikut campur urusan orang, umurnya pendek. Kamu pikir perbuatan burukmu merayu pria nggak ada yang tahu? Percaya nggak? Sekarang juga aku bisa bikin seluruh perusahaan tahu wajah aslimu. Sebelum itu, wajah aslimu sepertinya sudah nggak bisa disembunyikan. Jingyan, ini bukan urusanku. Semuanya gara-gara Lin Sui. Menyebarkan rumor, memfitnah dan mengintimidasi rekan kerja, ajukan surat pengunduran diri sendiri. Jingyan, Kamu baik-baik saja? Nggak apa-apa, aku kerja dulu. Tunggu sebentar. Datang ke kantorku, laporkan kinerja kuartal ini. Baik. Jingyan, semuanya gara-gara Lin Sui. Lepaskan. Kali ini aku maafin kamu. Sana kerja dulu. Jingyan, sudah kuduga. Kamu yang paling baik ke aku. Ya, Sudah lihat jelas? Sudah lihat jelas. Sama persis dengan yang Bapak berikan ke saya. Segera selidiki Liu Weiwei. Siap? Sudah ketahuan siapa orangnya malam itu. Antingnya sama. Sepertinya dia. Selain orang yang kucintai, aku takkan biarkan wanita manapun mengandung anakku. Sudah diatur di rumah sakit? Semua sudah diatur dengan baik. Asal ketahuan hamil. Langsung digugurkan. Siapa di luar?
Di luar tidak ada orang. Ini berkas Lin Sui. Dia mendengarnya. Sekarang bagaimana? Jangan panik. Urus urusan penting dulu. Nanti, aku akan jelaskan padanya. Lagi ngapain yang bikin bersalah sampai panik begini? Aku memang tidak bisa seperti kamu, munafik dan merasa wajar saja. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Antingmu ini, Belum pernah lihat, kan? Antingku ini pesanan khusus, loh, di seluruh kota A. Hanya ada satu pasang ini. antingku ini nenek yang kasih. Dia tidak pernah pelit ke aku. Kalau gitu, pasti barang tiruan. Jangan kira kamu jadi manajer, Jingyan akan lebih menghargaimu. Lantas kamu bisa ayam kampung jadi phoenix. Bukannya kamu harusnya merapikan barang dan cepat-cepat pergi. Wah, maaf ya, bikin kamu kecewa lagi. Jingyan, dia tidak hanya tidak memecatku, barusan malah sengaja menyuruh orang memanggilku ke ruangannya. Direktur Zhou memanggilmu ke ruangannya? Iya, tapi, sayangnya, tidak ada hubungannya denganmu. Antingnya sama. Sepertinya dia. Semua sudah diatur dengan baik. Asal ketahuan hamil, langsung digugurkan. Mungkinkah Jingyan? Karena anting Liu Weiwei. Mengira Liu Weiwei lah wanita malam itu? Jingyan, kamu cari aku. Anting ini kamu yang jatuhin? Sebulan yang lalu. Orang itu kamu? Jingyan awalnya mau memecatku, tapi dia berubah pikiran. Bahkan bersikap lembut padaku, apa semuanya karena anting ini. Mendekatlah, lihat lebih jelas. Sepertinya Jingyan sama sekali nggak tahu siapa wanita malam itu. Aku pakai yang modelnya sama jadi dia salah paham. Ya, anting ini memang punyaku. Orang yang masuk ke kamarmu malam itu. Juga aku. Benar-benar kamu? Aku? Kamu berani sekali ya. Beresan juga menyentuh ranjangku. Sampaikan perintah ini, blokir total keluarga Liu. Siap. Tunggu, Jingyan, wanita itu bukan aku. Berhenti. Wanita malam itu bukan aku. Antingku ada sepasang, lihat. Anting yang satu itu bukan punyaku. Mulutmu penuh kebohongan. Masih berani membohongiku. Cepat pergi. Jingyan, aku tahu salahku. Aku nggak akan berani lagi. Sekarang semuanya sudah jelas. Anting ini adalah milikmu yang jatuh di tempatku. Begitu, ya? Kenapa sebelumnya disembunyikan? Malam itu aku mabuk berat. Setelahnya aku nggak ingat apa-apa. Lalu saat aku tanya pakai anting ini, kenapa kamu nggak mengaku? Anting sepasang ini hadiah dari nenek, jarang aku pakai. Aku lihat ada orang di kantor pakai yang mirip, jadi kukira cuma modelnya yang sama. Apa yang kamu katakan ini benar? Zhou Jingyan, kita ini suami istri. Terjadi sesuatu kan hal yang wajar. Kamu menanyaiku dengan keras dan dingin. Apa kamu segitunya nggak mau kalau malam itu adalah aku? Aku sangat bersyukur malam itu adalah kamu. Lin Sui. Kita sudah jadi suami istri. Tapi kamu selalu nggak mau mendekatiku. Aku benar-benar sakit hati. Zhou Jingyan, kalau di hatimu nggak ada Liu Weiwei dan nggak pernah berpikir untuk membuang anak ini, alangkah baiknya. Sui. Sudah. Kalau ada apa-apa nanti malam di rumah saja. Kalau gitu janji ya, nanti malam di rumah kita bicara. Aduh, Mau ngapain? Pak Zhou, saya bawa berkas untuk Bapak. Pak Zhou, saya masuk ganti galon air. Kalian dengar apa? Sebenarnya belum sempat juga dengar apa-apa. Enggak. Pak Zhou, kami benar-benar baru datang, benar-benar nggak dengar apa-apa.
Galon air sudah saya ganti. Nggak usah repot-repot. Manajer Lin. Barusan saya lihat Pak Zhou langsung menarikmu masuk. Apa kalian lagi cekcok? Kalau ada yang butuh bantuan, silakan bilang ke saya. Nggak ada apa-apa. Jangan mikir yang enggak-enggak. Oke. Manajer Lin, kalau memang nggak ada apa-apa, kami duluan ya. Aku selalu merasa hubungan antara Pak Zhou dengan manajer Lin agak aneh ya. Kok bisa bilang gitu? Coba pikir. Katanya Pak Zhou hanya tertarik pada Liu Weiwei, tapi saat Liu Weiwei ada, Pak Zhou ke dia tidak sedekat dengan manajer Lin. Jangan-jangan istri yang belum pernah ketemu itu adalah Lin Sui? Kalau benar Lin Sui, kenapa tidak diumumkan? Menurutku kamu terlalu banyak mikir. Udah kita harus kerja. Mungkinkah Lin Sui adalah wanita yang dinikahi Jingyan? Aku harus cari cara untuk menyingkirkannya dari perusahaan. Akhirnya pulang kerja. Liu Weiwei. Aku datang hari ini. Hanya ingin tanya satu hal. Kamu dan Jingyan, sebenarnya apa hubungannya? Bukankah seharusnya kamu tanya dia? Aku tanya kamu itu sudah kasih muka. Hubunganku dengan Jingyan sangat dalam, tidak ingin diganggu olehmu. Katakan, apakah orang yang dinikahi Jingyan adalah kamu? Dia yang bilang? Kamu hanya perlu jawab iya atau tidak. Kalau aku bilang iya. Kurang ajar. Liu Weiwei, jangan keterlaluan. Kamu benar-benar munafik. Sudah tahu di hati Jingyan hanya ada aku, masih saja nekat mendekatinya. Nona Liu, apapun hubunganku dengan Pak Zhou, seharusnya kamu tidak perlu mencariku. Apa yang kamu mau baru mau tinggalkan Jingyan? Maaf, apa yang kulakukan tidak ada hubungannya denganmu. Kami masih suami istri yang sah, setelah aku dapat surat cerai, aku akan pergi. Tunggu. Ini cuma alasanmu untuk mengulur waktu. Kamu ingin gunakan waktu ini untuk membuat Jingyan menyukaimu? Agar bisa duduk manis sebagai Nyonya Zhou. Lin Sui, kamu licik sekali ya. Cuma seorang pria. Tidak pantasku perebut seperti kamu, begitu membandel. Kalau tidak ada urusan lain, silakan pergi. Aduh, sakit. Lukanya parah tidak? Jingyan, tanganku sakit sekali. Bukan aku. Aku tidak mendorongnya. Tahan sebentar. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tangannya sudah membaik. Tanganku tidak bisa digerakkan. Jingyan, gimana ini? Tanganku tidak akan pernah sembuh. Akan pulih. Setelah operasi, perlahan-lahan akan membaik. Tapi meski sudah disambung, tidak akan sama seperti dulu. Perkara ini akan ku selesaikan sampai tuntas. Jingyan, semua salah dia. Dia yang mendorongku, sampai aku jadi begini. Nona Liu, aku tidak mendorongmu. Tentang bagaimana kamu jatuh, kamu sendiri yang tahu. Maksudmu? Aku sengaja menjatuhkan diri sendiri, lalu menuduhmu? Lin Sui tidak akan melakukan hal seperti itu. Jingyan, kamu kan melihat sendiri, dia yang mendorongku sampai jatuh. Kamu melihatnya dengan matamu sendiri. Lin Sui, dia terluka, jangan buru-buru. Aku benar-benar tidak mendorongnya, percayalah padaku. Tangannya sampai patah. Itu apa hubungannya denganku? Jelas-jelas dia sendiri yang main akal ingin. Sui. Percaya atau tidak, terserah kamu. Aku tidak mendorongnya. Aku tidak akan minta maaf. Aduh, Jingyan, jangan pergi. Aku takut sekali. Aku tidak mau sendirian di sini. Kali ini, kesalahannya ada pada Lin Sui. Aku yang akan menanggungnya. Kamu jangan terus-menerus menuntut. Kalau kamu sudah bilang begitu,
Aku ikut kata-katamu. Lin Sui, apa hakmu bersaing denganku? Sudah tahu kalau orang yang ada di hatinya adalah Liu Weiwei, kenapa masih berharap? Iya juga. Aku cuma orang dari desa. Zhou Jingyan pasti akan memilih Liu Weiwei. Lin Sui. Demi anak, tidak boleh terus terperosok. Aku harus pergi dari sini. Kamu mau kemana? Pergi dari sini. Kamu masih marah soal Liu Weiwei? Dia sudah kutenangkan. Zhou Jingyan. Ayo kita cerai. Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Menurutmu, pernikahan kita ini masih perlu dipertahankan? Lin Sui, jangan marah-marah. Zhou Jingyan. Kamu orang baik. Tapi bagiku, tidak dipercaya itu seperti duri. Pernikahan seperti ini tidak kutahan. Aku ingin sendirian dulu. Mari kita berpisah dengan baik. Manajer Lin. Direktur Zhou, ada apa ini? Kamu masih ingat? Saat Liu Weiwei baru datang, aku tidak tenang dengannya, lalu kusuruh kamu di sekitarnya memasang beberapa kamera. Iya. Ruang monitor ada backup rekaman setiap hari. Kamu ambil rekaman kamera itu, aku ingin melihat bagaimana Liu Weiwei jatuh. Baik. Pak Zhou, saya sudah ambil rekaman CCTV dari kejadian waktu itu. Rekamannya menunjukkan, Nyonya sama sekali tidak mendorong dengan keras. Liu Weiwei sengaja menjatuhkan diri ke belakang. Aku salah sangka pada Lin Sui. Pak Zhou, bukan maksud saya ikut campur. Tapi Liu Weiwei jelas-jelas sengaja mengatur ini. Dia cari simpati dari Anda, tak disangka lengannya malah cedera. Lalu dia manfaatkan alasan cedera ini untuk mengusir Nyonya. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Kamu percaya itu? Mau kemana? Mencari Lin Sui. Jangan pergi. Ini kartu yang dia titipkan lewat orang. Katanya toh juga tidak terpakai. Dia tidak berhutang apa-apa padamu. Di surat perceraian ini, dia sudah tanda tangan. Surat perceraian? Saya baru dengar. Kebetulan dia sedang bersiap meninggalkan perusahaan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Orangnya kan Anda sendiri yang buat pergi. Sekarang baru panik. Lin Sui. Zhou Jingyan, kamu mau apa? Kamu mau kemana? Pulang kampung. Surat pengunduran diri saya sudah serahkan. Laporan pengunduran dirimu tidak saya setujui. Tidak berlaku. Surat perceraian juga sudah saya berikan ke Sekretaris Wang. Ada urusan seperti itu? Saya tidak menerimanya. Kamu? Aku tidak setuju bercerai. Dan lagi, laporan pengunduran dirimu tidak kusetujui. Sekarang kamu adalah karyawan perusahaan. Mengundurkan diri tanpa izin, menurut ketentuan kontrak, kamu harus membayar denda 20 juta. 20 juta? Kamu tidak tahu? Di kontrak tertulis jelas-jelas, dengan kondisi keuanganmu sekarang, sepertinya, tidak sanggup bayar, kan? Kamu. Jadi ikutlah aku. Acara tahunan perusahaan, masih harus kamu yang atur. Kenapa dulu aku tidak sadar? Zhou Jingyan seenaknya begini. Bukannya dia seharusnya sangat ingin cepat-cepat bercerai denganku supaya bisa menikahi pujaannya? Kamu cari aku? Seperti yang ku ketahui, sekarang kamu nggak punya apa-apa. Tapi kalau kamu bisa bantu aku urus Lin Sui, uang di kartu ini semua jadi milikmu. Kamu nggak usah khawatir. Aku jamin kamu aman. Lin Sui. Kamu masuk gimana? Ini bukan tempat yang pantas buatmu. Aku nggak punya tempat lagi. Semua gara-gara kamu. Aku bikin kamu jadi gimana? Jelaskan maksudmu. Zhou Jingyan terus mendesak. Sampai aku nggak bisa pulang. Jadi gelandangan. Bukan semuanya karena kamu? Lin Sui. Paman, turunkan pisaumu. Apa syaratnya? Kita bisa berunding. Ngobrol apaan? Hari ini nyawamu yang ku mau. Cuma dengan mengambil nyawamu, Liu Weiwei baru akan kasih uangnya.
lalu aku bisa kabur. Aduh. Bawa dia keluar. Laporkan ke polisi. Kamu. Kenapa masih diam saja? Cepat bawa orangnya pergi. Kamu. Ternyata memang ulah Liu Weiwei. Sekarang Pak Direktur Zhou seharusnya percaya kalau aku tidak memfitnah kekasih hati Anda, kan? Kapan Liu Weiwei menjadi kekasih hatiku? Bukankah dia selalu orang yang kamu simpan di hati? Bu. Kekasih hati yang Pak Direktur Zhou sebut selalu adalah Anda. Ternyata aku. Yang ada di hatiku selalu adalah kamu. Setelah Anda menyelamatkannya dari kecelakaan 3 tahun lalu, selama bertahun-tahun ini, kekasih hati yang Pak Direktur Zhou sebut di luar maksudnya adalah Anda. Kita saling salah paham. Jadi setelah menikah, kamu selalu menjaga jarak denganku, karena salah mengira aku menyukai Liu Weiwei. Kamu dan Liu Weiwei selalu begitu dekat. Jadi aku mengira. Setiap kali dia mendekatiku, aku selalu menghindar. Maaf. Aku salah menuduhmu. Yang penting salah pahamnya sudah jelas. Tapi untuk menghindari hal seperti ini terjadi lagi, aku rasa sudah waktunya mengumumkan hubungan kalian. 2 hari lagi ada acara tahunan perusahaan. Aku berencana mengumumkan identitasmu saat itu. Aku setuju. Liu Weiwei selalu berbuat jahat padamu. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Nanti di acara tahunan, aku juga akan mengundangnya. Selanjutnya, kuharap kamu bekerja sama denganku. Jingyan, apa kamu sengaja mencariku? Tanganmu sudah membaik. Sudah, jauh lebih baik. Aku tidak ingin mengganggu pekerjaan. Syukurlah kalau sudah baik. Kamu sudah banyak menderita belakangan ini. Maaf. Kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab? Aku datang untuk urusan ini. 2 hari lagi ada acara tahunan perusahaan. Kamu datang juga. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan apa? Selama bertahun-tahun ini, perasaanmu padaku bukan tidak kurasakan. Setelah kejadian-kejadian ini, baru aku sadar betapa pentingnya kamu. Jadi aku ingin di acara tahunan secara resmi melamarmu. Jingyan, benarkah? Kapan aku pernah membohongimu? Kita ketemu besok. Kamu istirahat yang cukup, dengan kondisi terbaik untuk hadir di acara tahunan. Tenang saja, aku pasti akan datang tepat waktu. Wah, apa yang kamu katakan benar? Pak Direktur Zhou melamarmu hari ini? Tunggu saja, nanti kalian akan tahu. Sepertinya ini benar. Akhirnya Pak Direktur Zhou akan mengumumkan identitas istrinya. Jingyan, kamu sudah datang. Kejutan yang kusiapkan untukmu, sebentar lagi tiba. Apa ini persiapan untuk melamar? Wah, benar-benar tak terduga. Lin Sui yang biasa-biasa saja, bisa secantik ini setelah berdandan. Aku tidak tahu mengapa kau bisa muncul di sini lagi. Tapi, meski kau cari perhatian lagi, memangnya bisa apa? Nanti, sorotan. Hanya akan tertuju padaku. Memanfaatkan hari yang baik ini, aku ingin mengumumkan satu hal pribadi kepada semua orang. Aku ingin memperkenalkan seseorang yang sangat penting bagiku. Perkenalkan kepada semua, ini adalah istri saya, Lin Sui. Halo, semuanya. Maaf, semuanya. Aku hanya ingin tetap rendah hati, makanya belum pernah mengumumkannya. Jingyan, bukannya kau mau melamarku? Bukannya kau dan Lin Sui sudah bercerai? Mengapa aku harus bercerai dengannya? Hanya karena kau menyewa orang untuk mengganggu Lin Sui.
Agar aku meninggalkannya. Aku tidak. Jadi, kemarin kau bilang akan melamarku? Hanya untuk memancingku ke sini? Kalau tidak bilang begitu, apa kau akan datang? Semua itu bukan aku yang lakukan, itu semua direkayasa oleh Lin Sui sendiri. Cukup. Kau pikir, kau bisa menipu semua orang? Liu Weiwei ternyata orang seperti ini. Entu. Benar-benar tak terduga, sangat jahat. Paman Lin Sui sekarang ada di kantor polisi. Catatan transaksi kalian berdua. Bukti-buktinya, mau aku panggil dia ke sini. Untuk berhadapan langsung denganmu? Pantas saja di tanganku tidak ada kabar sama sekali dari Paman Lin Sui. Liu Weiwei, akhirnya kau mengakui perbuatan burukmu. Aku akui aku tergoda oleh setan. Tapi, Jingyan, perasaanku padamu selalu tulus. Aku selalu menganggapmu sebagai adik. Orang yang kusukai. Selalu adalah Lin Sui. Bukan kamu. Lin Sui. Dia cuma seorang gadis kampungan dari desa. Aku lebih baik darinya dalam segala hal. Mengapa dia layak kau sukai? Baik latar belakang, maupun penampilan, yang kusukai adalah dirinya sendiri. Di matamu, dia yang tak berharga. Bagiku, semuanya adalah kelebihan yang membuatku jatuh hati. Lin Sui. Dengan mudah kau dapatkan hal yang selalu kuidam-idamkan. Dasar apa kau? Liu Weiwei, karena kau sama sekali tidak menyesal? Jangan salahkan aku, kalau aku berbalik, tak kenal ampun. Apa yang ingin kau lakukan? Mulai hari ini, Grup Zhou akan menghentikan total semua kerjasama dengan Grup Liu. Ya, Tidak. Zhou Jingyan, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Bawa dia pergi. Tidak. Zhou Jingyan, aku salah. Kumohon, lepaskan aku, jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Maafkan kami telah membuat kalian menonton pertunjukan yang memalukan. Setelah acara tahunan ini, kalian semua libur 2 hari, istirahatlah yang cukup. Nambu atas. Wah, hidup CEO Zato. Kalau mau berterima kasihlah pada Nyonya Direktur Utama kalian. Bagus sekali. Terima kasih, Nyonya Direktur Utama. CEO Zhou dan Nyonya, cium dong. Cium dong. Cium dong. Cium dong. Tunggu dulu. Masih ada hal yang belum kukatakan padamu. Aku hamil. Aku akan jadi ayah. Bagus sekali. Tunggu dulu. Ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Aku hamil. Aku akan jadi ayah. Bagus sekali. Nenek, kami sudah pulang. Izinkan aku memperkenalkan. Adik kembarku, Zhou Jingshuan. Nenek, dia buru-buru mau apa sih? Akhir-akhir ini, adikmu di luar menggoda seorang perempuan. Katanya mau jadi ayah. Hah, Aku harus cepat-cepat pergi melihatnya. lupakan mereka. Kita sudah menikah cukup lama, belum pernah berbulan madu bersama. Kamu mau pergi kemana? Terserah kamu.